Tepat di hari ini langsung OTW bos. Tolong, ini naik lagi nih. Profesor Sufmi Dasko, komandan saya, komandan kita semua dan lain sebagainya. Ini langsung tiba-tiba gerak lagi market IHSG yang sempat nyentuh 5.300 ya? Iya, 53 sekian nih. Kok bisa pas gitu? Anda jangan nama Bang Dasko atau gimana? Enggak sih, makanya ini gue mau tampilin dulu lah ya gambar yang menarik nih sebenarnya. Tadi kan ada fotonya tuh ya, yang Gubernur Peri, Pak Peri, Gubernur Bank Indonesia, sama Bang Dasko, ada Pak Menteri Keuangan Purbaya, siapa lagi tadi, rame-rame kan? Berita lagi hot sekali di pertanggal ini. Ini tayang kapan nih? Ini isunya lagi menarik nih. Hah? Dan ini sebenarnya teman-teman, ini prediksi, nah ini. Oh, sama Pak Prasetyo Hadi ya, ada juga ya? Iya. Ya kan? Duet maut, Bank Indonesia dan Purbaya selamatkan rupiah, mampukah redam dolar? Nah, jadi hitungannya per tanggal 9 Juni ini, Prof Guma tuh udah bisa dibilang menganalisa ya. Tanggal 5 tuh gue keluarin analisis Tuh. buat member. Sama di YouTube itu kita bagi. Nih, mau lihat nggak? Kok bisa? Kita lihat ya. Bisa begitu. Ada suaranya juga kan ini. Iya. Dan bocoran ntar tanggal yang Iya. nantinya nih, bentar kita lagi kasih nih. lihat. Kita langsung Nanti kasih lihat. liatin aja. Mana coba munculin. Ini saya upload di YouTube-nya Astronaci. Terus kemudian tanggal 5 sebenarnya gue udah mulai buat analisisnya. Oke. Terus kita kasih ke member dulu otomatis. Oh, prioritas ya. Iya. Advice for trader, expect first rebound tanggal 9 Juni. Kalau downside movement continues, it will go to strongest time reversal tanggal 15. Yes. Shall rebound happen tanggal on 9. Ya, kalau ada rebound tanggal 9 ini skenario keduanya. Kalau tanggal 9-nya benar-benar itu terjadi, 9-10 ya otomatis. Dia pop naik, ini saya waspada justru tanggal 15 dia jebol lagi. Yes. Terus kemudian baru naik gitu. Oke, Tapi jadi dua kita skenarionya perhatikan gitu area- kan. Oke, Prof, berarti kalau misalkan gua ada yang ketinggalan, beberapa emiten yang lagi gue incar nih di saham kita ini, gue gara-gara lihat video ini, kan gue nonton juga nih, itu boleh nggak berarti nanti gue coba antri di jam 9 pagi tanggal 15 Juni? Atau Iya, seperti apa? jadi Gimana kan- sih ini mekanismenya nih? Jadi kan sekarang kan tanggal 9 itu kan kita asumsikan sebagai time support. Ya kan? Time oke. support artinya price supportnya kan jelas udah ada itu. Yang merah itu ya kan. Oke, Nah, iya. sekarang kan kalau kita bicara sekarang tanggal berapa, berarti kan ini garis ini nih tanggal 9-nya harga turun-turun sampai tanggal 9 naik kan gitu. Iya, Second reversal date-nya itu tanggal 15. oke. Makanya opsinya karena yang kita hitung pertama tanggal 9 nih. Jadi begitu dia turun sampai 9 ternyata naik, beneran reverse 7% hari ini. Wih, naik ini kan? Iya kan? Iya. Naik dong, berarti tanggal 9 valid kan? Iya. Tanggal 15 ini ada 5 cluster di situ. Ada 5 pertemuan antara siklus dan hitungan matematika yang penting sekali untuk pembalikan arah. Oke. Berarti dia akan nyedot harga ini, logiknya dia akan nyedot sampai tanggal 15 lalu dibanting lagi. Berarti 15 akan lebih rendah nanti. Enggak, 15 di Dengan- atas nih. Kalau misalnya ini lanjut nih, besok lanjut lagi ya. Iya, iya. Ya dia nyampe sama 15 nih. Iya, ntar 15 itu nanti akan pas turun ke bawahnya Ke bawah ini, di lagi. bawah tanggal 9 nggak? Nah, itu yang kita doakan jangan. Semoga dia tidak gitu loh. Oke, dari secara ekonomi makro, tapi kan dari secara kita yang ketinggalan kereta kan kita pengennya Ya, berdoanya ke bawah Jadi terus. 9 ini tanggal 15 ini begitu dia turun ke bawah. Nah, nanti di situ kita perhatikan waktu dia turun ini jangan dalam-dalam gitu ya. Nanti kan dia pasti stop tuh. Hah? Begitu stopnya tidak lebih rendah dari tanggal 9, besoknya naik lagi, makan di situ. Oh, berarti nunggu breakout gitu ya? Nggak sampai breakout. Jadi dia nggak nyampe. Jadi turun, Oh, nggak, oke. nggak nyampe di bawah tanggal 9 ini. Mm-mm. Berarti dia balik naik kan, kita masuk higher low. Oh, masuknya di situ. Dia masuknya situ. Meskipun nggak dapat yang pas lagi bottom-bottomnya banget di tanggal 9. Nggak harus. Ya kan Kan sekarang. lumayan tapi. Ya kan lumayan. Tapi selisih berapa sih kalau kondisi kayak gini selisih 5% aja harusnya nggak masalah, tutup aja mata. Jadi kan misalnya kita lihat ya, Eh, ini turun nih misalnya. eh, Ini sampai tanggal 9, ya kan? Bener Oke. nih, naik nih, ya. Oke. Naik. Terus kemudian di sini kan ketemu tadi tanggal berapa? 15 kan? Iya. Di sini 15. Ini 15. Nah, 15 ini misalnya ini terjadi ini turun. Habis itu 15-nya dia jadi resisten. Iya. Dia turun. Nah, turunnya ini kita harapkan dia tidak lebih rendah daripada ini kan? Iya. Nah, begitu dia turun sampai sini, dia berhenti nih di sini. Mulai naik lagi kayak gini. Nah, udah. Beli di situ ya? Iya, kita makan di situ. Ya kan? Oke. Dan ini mungkin nggak dari di tanggal 15 itu nggak turun, langsung dibawa dari tanggal 9 sekarang kita syuting ini terus naik ke atas. Mungkin nggak? Nah, 15 ini penting karena 15 ini very strong. Jadi kalaupun dia nanti turun dikit pun tetap harus ada belok dikit gitu logikanya.
Oh, kenapa ya? Siklus date-nya. Jadi itu tanggal yang memiliki vibration. Ini kan kita bicara LOV, law of vibration kan. Mirip sama Loa. Atasnya, induknya LOA itu adalah LOV Oke. gitu. Kok market bisa begitu? Iya, karena market itu semua support resistance ini supply and demand, dan di dalam situ tuh ada getarnya, the law of vibration. Hah? Jadi nanti kalau mau di Google aja law of vibration gitu ya, market cycle gitu. Nah, nanti belajar deh tentang itu. Bukan gara-gara influencer itu pada teriak bahwa nanti tanggal 9 kita akan begini, padahal contohnya misalnya analisa yang nggak begitu tajam, tapi gara-gara market jadi gerak, gara-gara Ya sama terinfluence. kayak orang bilang technical analysis itu di 100.000 orang bilang pattern ini akan beli, semua akan beli gitu. Iya. Tidak begitu. Makanya ini pemahamannya itu kalau philosophical akan lebih jauh lagi dari sana. Karena ini kita bicara keilmuan yang namanya behavior finance. Itu ada cabang studinya behavior finance ya, dan kemudian apa yang kita bicarakan ini adalah crowd behavior. Jadi di dalam crowd behavior itu ada kesepakatan sebenarnya yang tidak terlihat gitu. Dan kita akan melihat dari sana psikologi daripada crowd behavior. Sebenarnya ini adalah cabang keilmuan behavioral finance lah intinya gitu. Yang gue terjemahkan dalam tanggal gitu. Tapi kok bisa pas mereka pada ngumpul Bank Indonesia itu bocoran. Itu udah kejadian berkali-kali. Jadi makanya kan gue sering bilang nih, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kita nggak tahu beritanya apa. Oke. Tapi takdir itu akan terjadi tetap karena udah ditakdirkan. Nah, apa yang terjadi tadi Pak Dasko segala macam itu adalah penggenap takdirnya. Oke. Yang kita bisa itu adalah membongkar apa yang secara siklus market itu connect sama apa yang terjadi. Itu miracle-nya di situ. Kok bisa begitu ya? Sebagai contoh ya, gua tampilin satu hal yang menarik nih. Boleh. Ini semua metodenya hanya ada di astronaci atau astrologi ilmunya? Iya, astronaci. Jadi astrologi dan Fibonacci gua combine. Nah, saya tambahin dikit ya sebelum gua pindah ke slide ya. Jadi misalnya ini kan skenarionya kalau tanggal 9-nya begini ya. Di bawah kan, misalnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kemarin ini turun atau mungkin nanti lanjut nih, naik dikit, terus nanti besok turun lagi, diamblesin gitu ya. Misalnya itu yang terjadi, diamblesin bener-bener besok, ya nggak apa-apa. Karena tanggal 15 ini kan aku udah bilang, ini strong banget kan. Kalau sampai dia, makanya opsi di video itu, kalau sampai dia sampai tanggal 15 itu drop, itu naiknya akan balik, udah langsung ke atas gitu. Sebenarnya gue lebih pingin kalau bisa hari ini tuh lanjut merah sampai 15 gitu kan. Iya. Harusnya, cuma kelamaan nafasnya kepanjangan. Turun itu juga ada nafasnya, nggak bisa terus orang turun kan. Nah, jadi opsinya adalah 9 di sini, terus dia naik, nanti di 15 hati-hati, dia mungkin turun lagi. Nah, tergantung sekarang, selama dia naik dari 9 ke 15, ini volumenya gimana? Demand-nya bener-bener masuk banyak nggak? Kalau demand-nya masuk banyak, ini 15 turning nih, paling sampai di sini doang, habis itu balik. Oke, demand yang dimaksud perlu kekuatan retail? Institusi, nggak bisa retail. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti paus. Nah, sekarang kalau ingat teori ini ya. Jadi kalau kita ngeliat April, ini chartnya masih April nih. Waktu itu gue bicara di podcastnya sama Coach Tom itu. Tom ya. Tom MC Flay. Saya bilang tuh tanggal 15 April puncaknya. Ternyata ambrol bener. Coba nonton itu video. Gue bilang tanggal 15 April. Ini naik sampai 15 lalu turun. Itu bahkan di podcast gue, di Astronaci gue sendiri nggak sempat gue bikin. Jadi kemana-mana ya gue tunjukin itu aja deh gitu. Itu menarik. Dan mereka amazed tuh. Wah, bisa begitu ya. Oke, fine. Tapi yang paling penting ini. Kotak ini tuh udah jadi. Ini kan candle April nih. Iya. Ini udah kita buat. Ini research yang kita kasih di teman-teman E-Club ya. Nih, researchnya kayak gini nih. Ini kan PDF kita kirim kan. Nah, jadi udah kita sampein. Coba kita lihatnya dari April ini. Ya, sekitar mendekati area major support pada pertengahan Mei hingga minggu kedua Juni. Oke, minggu kedua Juni. Terus kotak sekarang tanggal berapa? 9. Minggu kedua kan? Minggu kedua. Wah, ngeri. Naik 7% kan? Mulai kan? Iya. Nah, tapi itu belum selesai sebenarnya karena harusnya masih ada kocokan-kocokan ini. Jadi kalau kita perhatikan secara klasternya ini minggu kedua mulai ada satu siklus lagi yang di antar bulan Juli ini. Oke. Berarti kan ini setelah ini ngapain? Going up kan? Harusnya naik ke atas. Jadi kalau dia mau turun katakan oke, mau turun berapa? 5.030 mau turun berapa? I don't care. Karena gue tahu gambar panjangnya ini eye of future namanya, ini teknologinya kita. Hanya ada di Astronaci. Ya,
Dan gue udah tutup toko lah. Ini dulu sertifikasi dari tahun 2012 sebenarnya. Wow. Sampai 2024, 12 tahun dan I'm done. Karena kita lebih fokus research kita kan. Nah ini adalah update-nya nih. Oke. Ini update-nya. Kalau yang tadi kan garis bawah-bawahnya kan masih lebar ya. Ini gua run lagi modelnya udah bersatu. Jadi suara terbanyaknya udah bersatu. Oke, ini berarti yang pakai semacam kayak EMA gitu ya? Bukan IMEI ini. Bukan? Bukan. Coba lihat. Kalau IMEI itu ada harga. Oh Ada IMEI. Ini harganya belum ada, bro. Udah kayak nunjukin masa depan. Makanya Eye of Future kan. Hah? Tuh. Oh iya ya? Sadar nggak dari tadi? Gue pikir moving apa? Moving average. Moving average itu loh. Ini bukan moving average dong. Orang harganya belum ada. Iya ya. Nah ini kan awalnya ini masih lebar kan. Makanya gua ambil tengah-tengah. Ini masih nyebar nih. Masih nyebar kan? Garis 3 warna. Itu April tuh. Setelah kita jalankan. Oke, kita lihat ya. Ini yang terbaru. Udah nempel. Oke. Udah kelihatan itu. Berarti pre-bottomnya Juni minggu kedua. Berarti udah kuat di situ ya. Estimate-nya kuatnya di sini. Iya. Jadi katakan dia mau turun ke berapa? 5.030 atau berapa? I don't care. Pokoknya di tanggal situ gue beli banyakan. Beli banyak kan? Jadi ini bukan moving average karena harganya belum ada, itu udah nunjukin siklusnya kemana. Itu Sun Jupiter Cycle sama Venus Synodic Heliocentric. Dimasukin, nggak usah paham deh, pusing. Nah, tapi pokoknya kerjaan gue, sorry Prof, gue potong. Kerjaan gue itu mau Bitcoin, mau saham, ini justru apresiasi buat beliau nih ya. Ini tanpa, gue nggak tahu ya. Ini padahal gue bisa dibilang mungkin, ya gue nggak tahu secara resmi gabung secara e-club atau enggak gitu ya. Tapi Prof gue main selalu update ke gue gitu loh. Gue bilang, itu beban moral. Karena gue mau nyelamatin teman-teman gue. Siap, waduh, terima kasih Prof. Iya kan, Bitcoin lah, ya indeks, saham lah ya, apa segala macamnya. Nah ini kan salah satu contohnya. Jadi kan saya kalau market hijau biasanya gue liburan. Gue malas ngonten. Oke. Kalau hijau merah gue ngonten, mati lah, aku nggak pernah libur kan. Iya. Biarin yang hijau dipakai sama teman-teman kita yang suka hura-hura kalau market hijau lah. Because even monkey can make money. Bukan gue yang ngomong ya. Tapi oknum. Tapi kalau marketnya merah darah kan nggak semua berani. Padang hilang sih. Ya, tapi kan di sini fungsi gue bukan untuk siapa lebih hebat, siapa lebih dulu, I don't care. Tapi kita ini sedang berjuang melawan framing asing terhadap negara kita. Semua influencer bersatu, kan gitu. Nah, gue cium bau-bau amis itu di sosial media. Jejak digital tidak bisa lari ya. Ini adalah Desember 2025, even sebelum IHSG kena 9150. 11.000 tentunya kan akan dikolek dari bawah. Ya? Dan kita masih punya banyak hutang di bawah, ada di harga 6.000. Artinya di 2026 ini ada target 9250, ada target crash itu di 6.000. Oke? Ini cukup jauh. Jadi kalau misalnya nih range pergerakannya, oke lah, misalnya dia naik ke 9.100, maka akan ada 7% atas, 7% bawah. Misalnya dia berhenti di 9.000 atau di 8.800, akan ada 7% atas, 7% bawah. Ini adalah window yang akan kalian lihat sepanjang 2026. Belum tahun baru itu malam tahun baru gue bikin, orang lain lagi liburan tuh. Berarti ke 6.000. Iya. Tapi kan gue nggak pernah teriak-teriak juga kan. Tadi sempat disebut tuh. Iya kan ada banyak juga influencer sekarang ya, mungkin yang muda-muda atau mungkin apapun itulah. Ya kan, gue nggak bilang semua ya, tapi mungkin yang kesorot publik adalah yang ada bentuk claiming apa segala macamnya dari yang dia lakukan. Gak apa-apa, ngeklaim keberhasilan tuh boleh. Tapi hati-hati kalau ngeklaim saya yang pertama. Hati-hati, karena gue tuh nggak pernah bilang saya yang pertama. Tapi kalau satu-satunya yang berani nongol pakai tanggal dan astrologi, ya either gue atau murid-murid gue, karena gue yang bawa ke Indonesia kan. Dari tahun berapa? 2008.